Bab 841. Keluarga Hilton cepat atau lambat akan segera. Thomas selalu bicara terus terang. Tapi, Tuan Johnson sekarang sedang memohon pada Anda. Bagaimana Tuan menanggapinya? Tidak perlu memperdulikannya. Daniel mengerutkan kening. Seseorang tidak akan bisa kabur dari dosa yang telah dilakukan. Dosa yang sudah keluarga Hilton buat. Biarkan mereka sendiri yang menyelesaikannya. Sekarang dirinya sendiri sedang dikepung oleh musuh. Melindungi dirinya sendiri saja sudah sulit. Mana mungkin ia peduli dengan orang lain lagi? Aku mengerti. Jika dia menelepon lagi, aku akan memikirkan cara untuk menolaknya. Thomas menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Lily sedang menunggu di pintu. Ketika dia melihat mobil Daniel, dia langsung bergegas menghampirinya. Tuan Daniel. Bagaimana? Daniel melangkah menuju ke dalam rumah sakit dengan cepat. Masa kritisnya sudah lewat, Lily berkata dengan serius. Tapi, situasi saat ini masih sangat berbahaya. Kita harus tetap mengamati kondisinya selama 24 jam. Daniel menghela napas lega. Ini merupakan berkah dalam kemalangan. Yang terpenting adalah tidak mengancam nyawa. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah baik-baik saja? Kenapa bisa terjatuh? Daniel bertanya dengan serius. Ini rekaman CCTV dari restoran Kastel Dongeng. Anda bisa melihatnya. Lily memberikan tablet ke Daniel. Daniel mengambil dan melihatnya. Kemudian dia mengerutkan keningnya. Jelas-jelas Carlos memakai sabuk pengaman. Kenapa dia malah bergegas ingin menangkapnya? Sehingga terjatuh. Tuan Daniel, akhirnya Anda kembali. Sanjaya menyapanya dengan tergesa-gesa. Dan sepasang matanya memerah. Kakek itu benar-benar. Daniel cemas dan marah. Usianya sudah tidak muda lagi. Apa dia berpikir bahwa dirinya masih muda? Sudah mau 100 tahun. Tapi sama sekali tidak memperhatikan tubuhnya sendiri. Tuan besar terlalu mengkhawatirkan anak-anak. Suara Sanjaya tersendat-sendat. 2 tahun lalu. Jatuh di kamar mandi dan terbaring di rumah sakit selama 2 bulan. Sejak itu, ia jadi tidak pernah bisa berdiri lagi. Sekarang terjatuh lagi. Walaupun saat ini tidak mengancam nyawa. Tapi, tidak apa-apa. Daniel menepuk bahu Sanjaya dan menghiburnya. Siapa dia? Dia adalah tuan besar keluarga Wollens yang mengguncang dunia. Dia tidak akan terkalahkan dengan mudah. Aku harap begitu. Sanjaya berkata dengan mata merah. Tuan besar masih koma. Saya akan menjaganya di sini. Tuan bisa membawa ketiga anak itu pulang dulu. Hiburlah mereka, terutama Tuan Muda Carlos. Aku takut dia kepikiran. Mereka masih di rumah sakit. Daniel mengerutkan alisnya. Setelah kecelakaan itu, kami membawa mereka ke rumah sakit. Lily segera menjelaskan. Kami membujuk mereka beberapa kali untuk pulang beristirahat. Tapi ketiga anak itu mengkhawatirkan Tuan besar. Mereka tidak mau pulang. Lalu, jam 1 pagi tadi, Charles dan Carla sudah tidak tahan. Jadi mereka tertidur di ruang tunggu. Sedangkan Carlos. Tuan Muda Carlos masih di dalam ruangan rawat Tuan Besar. Sanjaya menambahkan. Saya sudah membujuknya untuk beristirahat. Tapi dia tetap diam. Saya sangat mengkhawatirkannya. Anak itu tampak tenang. Tapi sebenarnya dia yang paling cemas. Aku mengerti. Daniel mempercepat langkahnya dan masuk ke kamar Tuan Besar. Benar saja. Carlos mengenakan setelan APD. Duduk di samping tempat tidur Tuan Besar. Mengawasinya dengan tenang. Dia terlihat seperti patung kecil. Hanya berdiam diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Daniel melihat punggungnya yang kecil. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Kemudian mengambil napas dalam-dalam. Mendorong pintu kamar pasien. Dan berjalan masuk perlahan. Carlos merasa ada orang yang menepuk pundaknya. Tetapi dia mengira itu adalah Sanjaya. Jadi dia tidak melihat ke belakang, dan berkata dengan pelan, aku tidak mengantuk. Aku ingin menemani kakek buyut. Kakek buyut sudah tidur. Kamu juga harus pergi tidur. Terdengar suara Daniel dari belakang. Suaranya terdengar sangat serius. Carlos terkejut. Dia menoleh dan menatapnya dengan heran. Papi, kenapa papi kembali? Begitu mendengar sesuatu terjadi pada kakek buyut, papi langsung bergegas kembali. Daniel berlutut dan memegang bahunya. Kemudian berkata dengan lembut, ayo, kita pulang. Tapi, harus patuh.
Daniel memotong pembicaraannya. Setelah papi mengantar kalian pulang, papi akan kembali ke sini lagi untuk menjaga kakek buyut. Kalimat ini cukup berguna. Carlos langsung menganggukkan kepalanya. Oke. Bab 842. Daniel menggandeng Carlos keluar dari kamar pasien. Sementara Ryan dan Lily menggendong Charles dan Carla masuk ke dalam mobil. Karena Carlos tidak tidur semalaman, dia jadi sedikit pusing dan jalannya seperti mengambang. Ketika Daniel ingin menggendongnya, dia malah mundur dan menolaknya. Aku sudah besar. Papi tidak perlu menggendongku. Tidak peduli seberapa besar, kamu tetaplah putra papi. Daniel berkata sambil menggendongnya dan berjalan dengan cepat. Kamu baru berusia 6 tahun. Tidak perlu bersikap seperti orang dewasa. Mengerti? Mengerti. Suara Carlos sedikit tersendat. Setelah kejadian hari ini, Charles dan Carla menangis. Hanya dia sendiri yang tidak menangis. Dia berpura-pura kuat, dan sekarang ada papinya di sisinya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya di depan papinya, dia ingin tetap berpura-pura kuat, tapi papinya selalu bisa membaca isi hatinya, memberinya perlindungan dan selalu dapat memahaminya dengan baik. Bersandar dan tidurlah di bahu papi sebentar. Daniel menepuk punggungnya dengan ringan. Ada papi di sini. Jangan takut. Bahkan jika langit runtuh, papi akan tetap melindungimu. Carlos memeluk leher Daniel dan bersandar di bahunya dengan patuh. Air mata mengalir perlahan. Tetapi dia tidak ingin ada yang melihatnya. Jadi dia dengan cepat menyekanya dengan tangan kecilnya. Masalah ini bukan salahmu. Daniel berbicara dengan pelan. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Iya, Carlos menjawab dengan suara yang sangat pelan. Tidurlah. Daniel menepuk punggungnya dengan ringan, membujuknya untuk tidur. Karena ada papi di sampingnya, Carlos merasakan rasa aman. Dia yang sudah lelah seharian, perlahan-lahan tertidur. Daniel menggendong Carlos ke dalam Rolls-Royce limousine. Ketika Charles dan Carla digendong masuk ke dalam mobil, mereka tiba-tiba terbangun. Dan keduanya mulai menangis. Daniel buru-buru memeluk mereka berdua, menepuk punggung mereka dengan ringan, dan membujuk mereka untuk tidur. Ketiga anak itu bersandar di pangkuan Daniel dan secara perlahan mulai tertidur. Daniel menatap mereka. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Asalkan ada anak-anaknya. Bahkan jika akhir dunia tiba, dia tetap memiliki cukup keberanian untuk menghadapinya. Mobil melaju perlahan menuju Bukit Haruna. Ryan melapor dengan suara pelan. Tuan Daniel, Nona Victoria memanggil panggilan video. Seharusnya ingin mencarimu. Ponsel Daniel tidak aktif karena kehabisan daya. Jadi Victoria menelpon Ryan. Victoria tidak pernah terlibat dalam urusan keluarganya. Dan sekarang dia mencarinya. Tampaknya keluarga Hilton benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Tidak peduli bagaimanapun, dia berutang budi pada Victoria. Ketika orang lain yang memohon bantuan, dia bisa mengabaikannya. Tetapi ketika Victoria yang memohon padanya, dia tidak bisa mengabaikannya. Memikirkan hal ini, Daniel memberikan perintah, kirimkan pesan. Katakan padanya, besok aku akan menemuinya di restoran Hotel Phoenix pukul 6 sore. Baik, Ryan segera mengirimkan pesan. Daniel membawa ketiga anak itu pulang, menghibur mereka untuk tidur, meminta Lily untuk merawat mereka di rumah, dan bergegas kembali ke rumah sakit Prima bersama Ryan. Di perjalanan, Ryan tiba-tiba berseru. Lampu di villa sisi utara menyala. Daniel membuka jendela mobil dan melihat ke atas. Memang benar, villa di sisi utara itu terang benderang. Tracy Moore sudah kembali. Thomas menelepon. Ryan buru-buru menjawab dan menyalakan pengeras suara. Tuan Daniel, seperti yang Anda duga, Danny sudah dibebaskan. Windy juga sudah pergi mencarinya. Mereka berdua seharusnya sudah bertemu. Thomas melaporkan. Ya, Daniel menjawab dengan datar. Tidak usah pedulikan hal ini. Lindungi Tuan Besar di rumah sakit. Baik, setelah menutup telepon, Daniel menginstruksikan, beritahu Hartono dan yang lainnya. Lakukan yang terbaik untuk melindungi ketiga anakku. Jangan biarkan orang asing mendekati mereka. Baik, Ryan tentu saja tahu apa yang dimaksud oleh Daniel. Dia takut keluarga Moore akan datang merampas anak-anak itu. Daniel melihat keluar jendela. Sorotan matanya sangat rumit.
Dia tahu bahwa Tracy akan segera mengetahui kebenarannya, tapi dia tidak tahu bagaimana reaksi Tracy nanti. Dia hanya berharap bahwa masalah ini tidak akan berdampak kepada anak-anak. Anak-anak itu tidak bersalah. Bab 843. Di Villa Sisi Utara, Tracy Moore mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya yang cantik terlihat tenang. Dia bersandar santai di sofa, memegang tablet di tangannya, dan sedang melihat informasi ketiga anak itu. Dia sudah melihatnya selama beberapa jam, melihatnya berulang-ulang. Setiap foto, setiap video, setiap paragraf teks ia baca dengan sangat teliti dan tidak ada yang terlewat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dari larut malam hingga fajar, Tracy Moore tidak tidur sepanjang malam. Dia tampak tenang, tetapi sorot matanya terlihat sangat rumit. Nona Tracy, Windy sudah datang. Paula secara pribadi mengantar Windy. Tracy akhirnya mengalihkan pandangannya dari tablet, duduk tegak, dan memerintahkan, "Masuk." Baik, Windy berjalan dengan ragu-ragu. Dia terlihat sangat gugup, bahkan sedikit merasa takut. Tapi, ketika melihat Tracy, dia tertegun sejenak. Kemudian kecemasannya berubah menjadi keterkejutan. "Kak Tracy. Apa tuan rumah yang mereka katakan adalah kakak? Jangan takut. Tidak ada yang akan menyakitimu." Tracy menatap Windy. Tanpa sadar sorotan matanya berubah menjadi lembut. "Apa kamu baik-baik saja? Apa mereka menyakitimu? Maksudmu Presdir Daniel? Mereka tidak menyakitiku. Mereka hanya menahanku dan Belinda di sebuah villa dan kemarin malam baru membebaskan kami." Windy memandang Tracy dengan gelisah. Kemudian bertanya dengan ragu. "Apa kakak benar-benar Kak Tracy yang kukenal?" "Kenapa? Tidak mirip." Tracy mengangkat sudut bibirnya. "Penampilanmu terlihat sama persis. Tapi temperamen, kata-kata, dan tindakanmu." Windy memandangnya dengan takut-takut dan berkata dengan hati-hati. "Juga sorot matamu. Itu benar-benar berbeda. Aku yang sebelumnya seperti apa?" Tracy sangat penasaran. "Kakak yang dulu suka menangis, tertawa, dan juga suka bergurau. Matamu penuh aura." Windy tidak bisa menahan senyumnya ketika sedang membicarakan tentang Tracy yang sebelumnya. "Pertama kali kita bertemu itu di sebuah pesta. Aku ditindas oleh orang. Tanganku terluka. Atasanku memaksaku untuk bermain piano di atas panggung. Kemudian kakak datang membantuku. Lalu, apa yang terjadi lagi?" Tracy sangat tertarik dengan masa lalunya. "Lalu, kakak memakai bajuku, mengenakan topeng, dan menggantikanku bermain piano di atas panggung." Windy menceritakan masa lalunya dengan penuh semangat. "Karena itu, aku bisa mendapatkan kesempatan kerja lagi. Tapi sayangnya, karena luka di tanganku belum sembuh, aku tidak bisa bermain piano. Jadi aku pergi bekerja paruh waktu di bar Kaisar. Kemudian, kita bertemu lagi di MRT. Saat itu kakak sedang menganggur. Hidupmu sangat sulit. Jadi kakak meminta bantuanku untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Lalu, aku memperkenalkan pekerjaan menjadi seorang pianis. Tapi ternyata kakak juga tidak boleh bermain piano. Jadi aku membawamu bekerja paruh waktu di bar Kaisar." Setelah sampai di sini, Windy bertanya dengan hati-hati. "Apa kakak tidak ingat hal ini?" "Aku tidak menyangka. Aku benar-benar pernah bekerja di bar Kaisar. Pantas saja tempat itu terasa tidak asing." Tracy berbicara pada dirinya sendiri. "Apalagi yang kamu tahu?" "Aku." Windy menjadi sedikit lebih waspada. "Kak Tracy, kenapa kakak mengubah nama keluargamu? Di mana Bibi Juni?" Dia mulai ragu. Apakah wanita dingin dan menawan ini benar-benar Tracy yang dia kenal? "Ibuku berasal dari keluarga Moore. Aku mengubah nama keluargaku menjadi nama keluarganya." Tracy tersenyum. "Tidak apa-apa. Tunggu saat kamu mempercayaiku. Baru kita bicarakan lagi. Aku akan minta seseorang mengantarmu kembali." "Maaf." Windy merasa sedikit malu dan canggung. "Keluarga Wallens membuatku takut. Jadi aku sangat berhati-hati sekarang. Aku sangat berharap bahwa kakak benar-benar Kak Tracy yang kukenal dulu. Setidaknya ini dapat membuktikan bahwa Kak Tracy masih hidup, dan tidak dibunuh oleh orang." Setelah mengucapkan kalimat terakhir, suara Windy sedikit tersendat. "Dibunuh?" Tracy tiba-tiba mengangkat alisnya. "Apa maksudmu?" "Saat itu ada seseorang yang ingin membunuhku.
Windy menatapnya dan buru-buru menundukkan kepalanya. Tidak berani sembarangan berbicara lagi. Tracy yang dia kenal, tidak pernah memiliki ekspresi dan sorot mata yang begitu menakutkan. Bab 844. Sebelum Windy ke sana, Danny berulang kali mengingatkannya bahwa dia harus berhati-hati saat berbicara. Tidak peduli itu keluarga Moore ataupun keluarga Wollens, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Semakin banyak berbicara, maka akan semakin banyak kesalahan. Semuanya merupakan jalan menuju kematian. Demi melindungi nyawa, lebih baik jangan banyak bicara. Tunggu sampai musuh yang sebenarnya terungkap. Jika Tracy Moore adalah Tracy Smith, maka ia akan datang mencarinya. Kedua grup bisnis yang sangat besar ini sedang bertarung demi mencapai tujuannya. Sangat mungkin jika keluarga Moore sengaja mencari orang yang mirip untuk berpura-pura menjadi Tracy, menyuruhnya kembali untuk menghadapi dengan keluarga Wollens. Sedangkan dirinya yang hanya orang-orang kecil ini hanya dapat menjadi bidak catur. Begitu mereka selesai digunakan, mereka akan dibunuh dan dimusnahkan. Jadi, sekarang lebih baik melindungi nyawa saja. Dulu, aku pasti sangat lemah dan tidak berdaya. Tracy menyipitkan matanya dengan tajam, sehingga bisa ditindas dan dibunuh. Kakak bukan lemah dan tidak berdaya. Kakak hanya terlalu baik. Sebelum Windy menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Paula masuk dan melaporkan. Nona Tracy, Linda Hilton dari grup Top Sky ingin bertemu denganmu. Windy tercengang. Linda Hilton. Bukankah dia adalah wanita jahat yang telah menindasnya dan Tracy saat itu? Tracy mengangkat alisnya. Bagaimana dia bisa menghubungimu? Mungkin dari Tuan Eric. Paula melapor dengan tegas. Johnson membawa Linda ke negara Emron untuk meminta maaf pada Tuan Lorenzo. Tapi Tuan menolak mereka. Lalu, mereka kembali dan mencari informasi kontak Anda ke sana kemari. Barusan dia menghubungiku. Linda memohon padaku di telepon. Dia ingin bertemu dengan Nona. Juga memohon agar bisa diberikan kesempatan. Johnson juga terdengar sedang memohon di sampingnya. Memohon agar aku dapat menyampaikan semuanya pada Nona. Tidak usah pedulikan. Tracy mengabaikan keluarga Hilton dan kembali menatap Windy. Aku akan minta seseorang untuk mengantarmu kembali. Jika butuh bantuan, kamu bisa beritahu mereka kapan saja. Mereka akan membantumu. Jika ada yang menyakitimu, hubungi aku kapan saja. Sebenarnya aku tidak tinggal di kota Bunaken. Windy sengaja mengujinya. 2 tahun ini, aku bekerja di pabrik Paman Paul. Apa kakak mengenal Paman Paul? Mungkinkah tangan kanan ayahku? Paman Paul. Sahut Tracy. Iya, benar. Windy menganggukkan kepalanya. Ketiga pabrik itu dulunya milik ayahmu. Kemudian terjadi sesuatu pada ayahmu. Dan pabrik itu direbut orang lain. Lalu, kakak dan paman berhasil mendapatkannya kembali. Kakak adalah pemegang saham terbesarnya. Apa kakak tahu lokasi pabrik itu di mana? Di kota Yuling. Tracy mengingat hal-hal ini. Di sana ada 3 pabrik. 2 pabrik pakaian. Dan 1 pabrik perhiasan. Aku yang memilih nama pabriknya. Betul, Windy bersemangat. Kalau begitu, apa kakak tahu kapan ulang tahun Bibi Juni? Tanggal 5 Maret lahir tahun 1957. Berbicara mengenai Bibi Juni, ekspresi Tracy menjadi sedih. Ketika dia sadar di tahun itu, dia melihat Bibi Juni sudah terbaring diam di dalam peti mati. Meskipun dia melupakan banyak hal, tapi dia masih ingat dengan jelas bahwa Bibi Juni dibunuh oleh orang. Dia ingin menjadi orang yang kuat dan membalaskan dendam Bibi Juni. Dia suka makan daging. Meskipun ada asam urat, tapi dia tidak bisa berhenti makan. Dia suka tertawa, suka tidur dan suka masak makanan enak untukku. Dia akan sangat senang ketika melihatku makan apa yang dia buat. Tracy memiliki ingatan yang sangat mendalam mengenai Bibi Juni. Meskipun semua itu adalah ingatan dari masa lalu yang sudah sangat lama, tapi dia tidak pernah melupakannya. Seseorang dengan berat hampir 100 kilogram. Benar-benar terlihat kurus saat itu. Dia berbaring di peti mati, sedikit pun tidak bergerak, bahkan ia masih memegang sehelai pakaianku. Aku masih ingat dia berbisik di telingaku, "Nona, kamu harus tetap hidup, tetap hidup, tetap hidup." Berbicara sampai di sini, mata Tracy memerah, air mata mulai mengalir.
Tapi dia tidak membiarkan air mata itu jatuh. Emosi kebencian itu mulai menggelora di hatinya lagi. Dia tidak akan pernah melupakannya. Keyakinannya untuk tetap bertahan hidup selama ini adalah rasa kebencian dari hatinya. Bab 845. Dia dibunuh oleh seseorang. Nada suara Tracy menjadi dingin. Aku kembali ke sini untuk mencari tahu siapa pembunuhnya dan membalaskan dendamnya. Itu pasti dia. Bajingan itu. Windy sangat marah. Di hari pernikahan, dia memaksa pengantin wanita pergi. Bahkan mencari seseorang untuk menggantikanmu. Juga membunuh Bibi Juni. Dia akan mendapatkan balasannya. Apa yang kamu katakan? Tracy menatapnya dengan heran. Siapa yang kamu bicarakan? Daniel, sahut Windy. Mendengar nama ini, Tracy tercengang. Wajahnya penuh keraguan. Naomi dan Paula saling bertatapan, lalu memperhatikan ekspresi wajah Tracy dengan gelisah. Memaksa pengantin wanita pergi di hari pernikahan. Tracy bergumam dan mengulangi kalimat ini. Apa pengantin wanita yang kamu bicarakan adalah aku? Melihatnya seperti ini, Windy menjadi sedikit takut dan menjawab dengan pelan. Apa kakak tidak ingat? 2 tahun yang lalu, Nona diracuni orang, terluka parah di bagian kepala. Setelah Nona sadar, Nona kehilangan ingatan. Paula menjelaskan dengan suara pelan. Iya, mendengar kata-kata ini, Windy menjadi lebih bersemangat. Saat itu, kakak memang diracuni oleh bibinya Daniel. Kakak sangat menderita karena kesakitan. Di hari pernikahanmu, sakit itu kambuh lagi. Kakak mengeluarkan banyak darah. Apa? Naomi terkejut. Orang yang meracuni Nona adalah bibinya Daniel, Davina Wallens. Meskipun tidak pernah bertemu secara langsung, tapi mereka sudah sering mendengar nama iblis Davina Wallens di dunia bisnis. Iya, Windy sangat yakin. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri ketika Daniel sedang berbicara dengan bawahannya. Dia berselisih dengan bibinya karena hal ini. Aku pikir, dia tulus pada Kak Tracy, tapi tidak kusangka pada hari pernikahan. Windy tidak berani melanjutkan perkataannya. Pada saat ini, wajah Tracy ditutupi dengan awan gelap. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura dingin. Pantas saja, senjata yang kita dapatkan terakhir kali itu berasal dari pasar gelap di negara Maple. Naomi tiba-tiba menyadarinya. Rupanya pembunuh berkulit hitam yang mengejar Nona waktu itu adalah orang suruhan Davina Wallens. Kurang ajar, Paula sangat marah. Keluarga Wallens sangat kejam. Antarkan dia kembali dulu. Tracy memberikan perintah. Baik, Naomi segera menyuruh orang untuk mengantarkan Windy. Windy sedikit khawatir, dan berkata dengan lembut kepada Tracy, Kak Tracy, keluarga Wallens sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Kakak tidak boleh bertindak gegabah. Lebih baik diskusikan dulu dengan keluargamu. Windy sama sekali tidak mengenal keluarga Moore. Dia tidak tahu bahwa di dunia ini hanya keluarga Moore yang dapat menyaingi keluarga Wallens. Terlebih lagi, dia tidak tahu tekad Tracy Moore untuk membalas dendam. Kuat, Tracy tertawa mengejek. Aku ingin lihat seberapa kuat dia. Melihat sorot mata Tracy, Windy menjadi takut dan tidak berani berbicara lagi. Dia mengikuti Naomi berjalan keluar. Ruangan itu menjadi tenang kembali. Namun udaranya masih sangat dingin. Para pengawal tidak berani bergerak. Paula berdiri di samping dengan hati-hati. Tidak berani berbicara sedikit pun. Setelah waktu yang lama, Tracy tiba-tiba memerintahkan, cari informasi mengenai Davina Wallens sekarang juga, segera. Baik, Paula segera melakukannya. Pada saat itu, Naomi kembali dengan tergesa-gesa. Saya sudah menyuruh Feby mengantar Windy. Untuk sementara dia tinggal bersama Danny. Saya meminta Feby dan yang lainnya untuk melindunginya secara diam-diam. Ya, Tracy mengangguk dan memerintahkan. Pergilah, cari seseorang. Maksud Anda, Paman Paul. Bawahan ayahku dulu. Tracy memerintahkan. Lalu, pergi ke jalan bahagia. Cari tahu apa Bibi Juni dan aku pernah tinggal di sana. Baik, Naomi segera melaksanakan perintahnya. Tracy sudah punya bayangan samar-samar di hatinya. Sekarang dia hanya perlu memastikannya. Kemudian ia bisa balas dendam sepenuhnya. Tentu saja, masih ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan sendiri. Dia mengambil ponsel dan menelepon Gigolo.